Baik, kalau begitu kita mulai, kita buka ya surat 8 Al-Anfal, Surat 8 ayat surat 8 ayat 65. 60. Sebentar, sebentar, sebentar. Surat 8 ya, Hmm, ayat 68. Mohon maaf. 68. Hmm. Oke, surat 8 An-Anfal ayat Sebentar. Itu udah recording belum ya? udah barusan kan udah recording. Udah ya, ya udah. Coba. Nah, surat 8 ayat 68. Silakan Bang. Surat 8 An-Anfal ayat 68. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Setidaknya ya, sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya azab ditimpakan, siksaan besar akan muncul. Gitu ya Pak Hening ya. Ya, Orang selalu bertanya kadang-kadang kepada saya tuh, Ustadz gimana tentang masalah Palestina? Kan kondisinya seperti itu, gitu kan? Situasinya perang dan lain. Nah, karena Palestina itu adalah negeri yang nanti akan munculnya kejayaan Islam di sana, dan ternyata memang situasinya juga memang selalu begitu kan Pak ya, dari dulu kan tidak pernah berubah ya. ya, Ternyata ketika kita memahami, oh memang ada suatu kejadian-kejadian dalam hidup itu yang memang Allah sudah tetapkan sebelumnya gitu loh Pak. Seperti misalnya anggaplah ada seseorang misalnya contoh mengalami musibah atau kejadian. Kok saya sudah melakukan ibadah, tapi kok kayaknya hidup saya masih begini-begini aja. Itu kan kadang-kadang membuat orang itu menjadi putus asa ya Paneng ya. ya, Nah, betul. makanya kita benar-benar harus menyelami di dalam rukun iman itu kan dan beriman kepada kodo dan kodar. Ya. Ketetapan Allah yang sudah terjadi atau ketetapan Allah yang belum terjadi. Jadi sebenarnya, mohon maaf Pak, saya mau nanya. Yang namanya kebahagiaan di dalam hidup itu tergantung keadaan atau tidak Paneng? Tidak, Ustadz. Kenapa tidak? Kan kenyataannya orang kalau banyak uang misalnya menderita, bahagia. Misalnya secara umum kan orang kalau banyak uang misalnya senang. Terus kalau tidak punya uang kan menderita misalnya. Ya. Ternyata saya, Oh, kenapa sebetulnya kebahagiaan tidak tergantung keadaan? kalau keadaan itu iya, karena kalau kita pikirkannya dengan secara pribadi dunia, Ustadz. Tapi Oke, kalau kita ikut menurut dari Allah, itu kan kebahagiaan datangnya dari Allah, Ustadz. baik. Atau gini saya mau bertanya ya, kenapa kebahagiaan itu tidak tergantung keadaan? Karena kebahagiaan itu adalah pemberian dari Allah. Iya, Jelas apa ya? Jadi betul. bahagia itu tidak tergantung keadaan karena kebahagiaan itu adalah pemberian dari Allah. Sehingga keadaan apapun seorang manusia, kalau Allah berikan kebahagiaan, maka tidak terpengaruh kepada kebahagiaannya. Nah, Betul. selama ini sebenarnya yang tergantung keadaan itu adalah kesenangan, Pak. Oh iya, betul. Karena kesenangan memang munculnya dari hawa nafsu. Sehingga kalau misalnya sesuai dia merasa senang, kalau tidak sesuai, dia merasa menderita atau kecewa. Kan begitu yang terjadi. Betul, Nah, Ustadz. sama. Jadi yang namanya nafsu itu kan fungsinya memunculkan keinginan. Nah, disinilah manusia itu diuji. Sehingga apa? Sehingga ketika misalnya orang itu tidak sesuai dengan apa yang ada pada dirinya atau tidak sesuai dengan keadaannya, maka biasanya dia akan bereaksi menolak, kecewa, dan marah. Kan begitu, Banding? Iya, betul. Baik, makanya kita mulai, ternyata yang selama ini kita jalani itu adalah lebih banyak munculnya rasa kesenangan. Dan tolak ukurnya benar atau salah, biasanya saya senang atau tidak. Dan kadang-kadang kita minta nasihat pun inginnya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kan begitu kan Pak? Coba Iya. kita buka surat Al-Baqarah 216. Surat Al-Baqarah ayat 216. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu berperang
padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah Nah, ini mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. nah ini kan sebenarnya Allah pun sudah ngasih aturannya kan, Pak. Ya, Kalau sesuatu itu misalnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, Allah menyampaikan, tapi itu tetap baik meskipun bertolak belakang dengan kesenangan kita atau dengan nafsu kita, kan begitu yang terjadi. ya. Jadi pertanyaan saya, Pak, kalau memang seperti itu, ya lebih baik kita mencari kebahagiaan atau mencari kesenangan, Pak? Oh, kalau normal, kalau yang benar ya mencari kebahagiaan, Ustadz. Tapi normalnya kadang-kadang tidak. Kesenangan yang diutamakan biasanya. Iya, dan standar orang kan ketika diuji pun pasti kan fokusnya mencari kesenangan kan, Pak. Iya, Meskipun dia misalnya secara tidak sadar, oh saya cari kebahagiaan. Enggak. Kalau kebahagiaan itu adalah pasti harus ke arah mendekat kepada Allah. ya, Kalau kesenangan itu adalah ke arah bagaimana mewujudkan yang diinginkan. iya, Jadi tolong ya Bapak Ibu mulai bedakan ya. Yang namanya kebahagiaan dan yang namanya kesenangan. Berarti pertanyaannya, kalau misalnya mencari kebahagiaan, berarti jangan kaget di awal biasanya mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Paham nggak Pak Nih? iya. Kesenangan Kalau tidak. kita kalau kita mencari kebahagiaan, kalau kita mencari kebahagiaan ya, Ya, jangan kaget biasanya di awal itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. betul. Ya, Ustadz. Saya buktikan ya, saya buktikan. Misalnya Bapak Ibu ingin bahagia. Terus rumusnya bahagia dalam Al-Quran sudah jelas. Innallaha ma'asabirin. Sesungguhnya Allah bersama Orang orang yang yang sabar. sabar. Mohon maaf. Pak Hening ketika ingin sabar, berarti harus mendapatkan sesuatu yang sesuai atau tidak sesuai keinginan kita. Tidak sesuai, Ustadz. Nah, Biasanya. jadi yang namanya kebahagiaan itu, Pak, biasanya diawali dari yang tidak sesuai keinginan kita, gitu loh, Pak. Iya. Tapi orang menganggapnya kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, kan begitu kan? Hmm. Seakan-akan itu adalah penderitaan, seakan-akan itu adalah sebuah kesulitan. Padahal tujuan Allah membuat sesuatu yang tidak sesuai itu agar nanti ketika Bapak Ibu keinginannya sesuai keinginan Allah, Allah turunkan kebahagiaan. Atau saya kunci ya, bisa nggak Pak kita bahagia kalau jauh dari Allah? Tidak. Nggak bisa. Dan sedangkan kalau ingin dekat atau ingin bersama Allah, kan kita harus sabar kan Mbak? Betul, sabar. Padahal sabar itu jujur saja, sabar itu mendapatkan kejadian-kejadian yang sesuai keinginan kita atau yang tidak sesuai, Pan? Tidak sesuai biasanya, Ustadz. Tidak sesuai. Makanya Bapak Ibu harusnya sekarang kalau mulai memahami, oh berarti kalau nanti dalam suatu perjalanan proses hidup kita diuji, misalnya ya kan sabar itu kan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan itu harusnya Halo, Ustadz. Suaranya, Ustadz. baik. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu berhadapan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, berarti itu adalah proses menuju kebahagiaan gitu loh Pak. Iya, iya. Paham ya? Paham, Ustadz. Nah, sekarang kalau sudah begitu ya sudah. Kalau sekarang Bapak Ibu lagi menjalani sesuatu tanda kutip ya, misalnya kekurangan, penderitaan atau apapun itu, sebenarnya itu menuju kebahagiaan. Bagi siapa? Bagi yang memang benar-benar sadar atau bagi yang memang mengikuti tetap petunjuk Allah. Jadi nggak ada sebenarnya Allah membuat kita menderita itu. Yang ada itu karena Allah membuat keadaan kita sesuai atau tidak sesuai gitu loh Pak. Bukan Iya. menderita ya. Karena mohon maaf Pak Ning, kalau misalnya orang diberikan suatu ujian, anggaplah dizolimi orang, secara umum, dia menderita nggak secara umum? Secara umum, iya, Ustadz. Menderita kan? Tapi Iya, kalau dia memahami ilmu sabar, oh ternyata kita difitnah, dizolimi itu supaya kita menerima dekat sama Allah, lalu doa kita dikabulkan, misalnya kalau orang yang sadar itu ya. Berarti dia iya. menderita atau bahagia? Bahagia. Kalau Nah, berarti
keadaan yang Allah buat. Berarti tergantung diri kitanya kan. Iya, Kalau keadaannya kan tetap nggak bisa dirubah. betul. Misalnya satu sisi ada orang yang difitnah, dia merasa menderita karena dia belum paham. Tapi Betul. sisi yang kedua, ada orang yang difitnah, dia malah senang. Karena dia bilang, oh ini jalan saya bersama Allah, lalu doa saya dikabulkan. Kan begitu harusnya, Pak. Iya, Jadi keadaannya bisa sama, tapi reaksi orang bisa berbeda, gitu loh, Pak Ning. betul. Iya, Ustaz. Padahal kalau kita pahami, tidak ada niatan Allah untuk menzolimi kita semua. Dan tujuan Allah pasti ujung-ujungnya adalah supaya orang itu mendekat kepada Allah. Berarti kalau sekarang kita menderita, Pak, salah keadaannya atau salah diri kita sendiri? Kalau kita sendiri, Pak, ya Ustaz. Ya udah kalau gitu, yang diperbaiki itu keadaannya atau diri kita, Pak nih? Diri kita, Ustaz. Diri kita aja yang diperbaiki. Berarti kalau Bapak Ibu menderita, perbaiki diri kita, bukan perbaiki keadaan. Karena keadaan itu akan menyesuaikan tergantung dari sikap diri kita kan. Iya, Rumusnya apa? Allah tidak akan menzolimi diri kita sedikit pun walaupun sebesar zarah di surat 4 ayat 40. Atau tidak ada keinginan Allah untuk menzolimi siapapun di alam semesta ini. Coba surat 3 ayat 108. surat 3 ayat 108. Uh-uh. Surat Ali Imran ayat 108. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Dan Allah tidaklah berkehendak menzolimi siapapun di seluruh alam. Nah, Ya, kan itu kan jelas. Berarti kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, bukan Allah tidak sayang atau misalnya tidak peduli dengan kita. Bukan. Mungkin kita tidak paham saja. Maksud Allah sebenarnya semuanya ujung-ujungnya menuju kebahagiaan. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya setiap ujian yang menimpa diri kita itu hanya cara Allah untuk membuat kita bahagia. Bagi yang paham. Bagi yang tidak, pasti menderita. Makanya kan kita diskusi ngaji seperti ini kan memperbaiki sudut pandang yang selama ini mungkin kita salah. Sekarang hidup penderitaan harus dijalani dan lain itu adalah penderitaan. Ternyata sebenarnya bukan. Kan sayang Pak kalau bertahun-tahun kita menjalani sesuatu ternyata salah sudut pandang misalnya. iya, Allah tujuannya ingin buat kita sabar, kita saat kejadian yang dikasih malah membuat kita menderita. Kan sayang, akhirnya kan nggak nyambung kan, Pak. betul. Jelas ya, Bapak Ibu sekalian? Baik, ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Jadi jangan salah paham ya. Jadi intinya bedakan antara kesenangan dan kebahagiaan. Kalau kesenangan itu adalah munculnya memang dari keinginan kita dan biasanya kita akan senang kalau terhadap sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu namanya kesenangan. Tapi kalau kebahagiaan itu adalah kondisinya tidak tergantung dari keadaan, mau situasi seperti apapun, karena itu adalah hadiah dari Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang mau menjalankan perintah Allah atau mendekat kepada Allah. Jelas ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, Ya Ustadz, boleh nanya Ustadz? silakan silakan Pak Ning. Jadi tadi kesimpulannya bahwa kita itu kebahagiaan itu harus menjadi orang yang sabar karena sabar itu biasanya umumnya tidak disukai oleh orang pada umumnya. Nah, mungkin Oke. ada nggak Ustadz kebahagiaan tanpa harus menderita gitu Ustadz dalam hidup ini? Atau gini 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 saya mau nanya. Benar nggak kebahagiaan itu pemberian dari Allah setelah kita menjalankan perintahnya? Udah gitu aja. Iya, benar Ustadz. Contoh ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah bukakan jalan keluar. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah memudahkan segala urusannya. Berarti Iya. kan orang diberikan kemudahan, diberikan jalan keluar, atau diberikan kebahagiaan itu setelah menjalankan perintah Allah, bukan setelah mewujudkan keinginannya, gitu loh Pak. Hmm. Iya, Ngerti ya itu ya. iya, Jadi iya. kebahagiaan itu akan muncul setelah Bapak Ibu menjalankan perintah Allah. Itu aja sebenarnya Oh, sebenarnya. iya, Berarti kalau orang yang tidak menjalankan perintah Allah, ya wajar kalau nggak bahagia kan? betul. Ya Ustadz. Saya tanya Ustaz, tanya Ah, Ustaz. silakan, Assalamualaikum. silakan, silakan Pak Irwan. Ya, Assalamualaikum. Jadi kesimpulannya
kebahagiaan itu muncul setelah kita sabar Menjalankan ya, prinsip. Ya, menjalankan salah satunya sabar lah. sabar lah intinya ya. Nah, bagaimana contoh ya, kadang-kala kita yang nggak kuat tuh sabarnya ya untuk menjadikan kebahagiaan itu menuju ke sana. Kita kadang-kala kurang sabarnya kan di situ. Nah, contohnya gini, Ustaz. Kalau ada orang sakit gitu ya, biasanya kan kalau sakit kan tidak sesuai dengan keinginan diri sendiri ya. Ya, Itu betul. kan pasti keinginan Allah ya. Mm-mm. Oke, kita jalankan, kita sakit, kita terima, kita sabar, gitu kan. Tapi kadang-kala kan muncul loh, Nah, kok nggak sembuh-sembuh gitu kan. itu Nah, ini sabar. berarti kan kurang sabar. Nah, itu Nah, untuk menuju kebahagiaan harus benar-benar sabarnya lama gitu ya, atau kadang-kala cepat, kadang-kala lama gitu ya. Itu gimana, Ustaz? gini, kan Pak Guru Antono itu, guru saya itu kan ngajarin 7 metode ya Pak ya. Ada sabar, sholat khusyuk, ikhlas, tawakal, bersyukur, zikir, perbuatan ya. Kira-kira yang menurut Bapak muda, ambil aja salah satunya. Contoh, ikhlas itu bisa dilakukan nggak sih Pak Irwan? Bisa. Iya, saya sudah Pak Irwan lakukan sedekah dengan ikhlas, gitu kan? Mulai melakukan niat apapun, coba saya berobat, niatnya bukan semua, tapi hanya menjalankan perintah Allah, kan bisa. Kalau memang Bapak merasa kesulitan di dalam kesabaran, kan gitu. Karena kalau sabar itu kan fungsinya menerima suatu kejadian atau keadaan, kan? Yang kurang sesuai ya. Tapi kalau ikhlas, kan Bapak melakukan sesuatu. Tinggal sekarang Bapak berobat, niatkan karena Allah. Atau misalnya yang lebih mudah lagi, misalnya sholat. Kan semua orang suka nggak suka kalau sholat kan tergantung diri kitanya kan Pak? Iya. Betul nggak? Nah, berarti Bapak niatkan pokoknya kualitas sholat saya harus perbaiki, khusyuknya harus ditingkatkan. Itu kan bisa. Kalau memang menurut Bapak Ibu misalnya, sabar itu terlalu sulit misalnya. Jadi dari 7 metode ini sebenarnya mana saja diambil salah satunya. Yang ujung-ujungnya nanti terkait dengan ketujuh-tujuhnya gitu loh Pak. Paham nggak nih Pak Iwan? Iya, iya, ya. Jadi Iya, Anda 7 itu ya. Salah satu dari 7 itu ya, Ustaz ya. betul. Kalau misalnya Bapak lebih mudahnya di mana? Saya mau perbaiki sholat khusyuknya, ya nggak apa-apa. Dan itu akan berefek kepada pengaruh yang lain gitu loh Pak. Kalau memang sabar itu sulit dan memang zaman sekarang kan orang-orang lebih sulit sabar ketimbang misalnya yang lain kan biasanya. Jadi ambil salah satu saja dari 7 itu. Yang kira-kira Bapak Ibu lebih mudah melakukan apa saja. Karena semua pintunya bisa dari salah satu itu gitu loh. Akhirnya ketika misalnya dari ikhlas, otomatis nanti sabarnya jadi mudah, sholatnya jadi mudah. Atau dari sholat khusyuk, nanti sabarnya jadi mudah, imannya jadi mudah. Jadi semua berpengaruh dan berkaitan gitu loh Pak. Iya, iya. Ada. Ada jamaah saya, Ustaz saya mau nggak mau bersabar, saya mau ngambil yang bersyukur. Ada yang kayak gitu. Meskipun situasi dan keadaannya juga tetap kan nanti Allah yang mengatur itu gitu. Cuman kalau Bapak Ibu merasa keberatan, aduh kok sabarnya saya gagal terus, ya udah cari aja sholat khusyuknya, ikhlasnya atau bersyukurnya gitu. Jelas ini Pak Irwan? Ya, yang penting ikhtiar ya, ya Ustaz ya. Iya, yang penting dalam 7 itu salah satunya dijalankan itu aja sebenarnya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, jadi intinya mari ya yang harus digarisbawahi adalah bahagia itu pemberian dari Allah setelah kita menjalankan perintahnya. Kalau kesenangan itu adalah keinginan kita yang kita berusaha untuk mewujudkan. Sehingga silahkan, kesenangan juga tidak salah, kebahagiaan juga tidak salah. Ya. Yang penting Bapak Ibu sudah mulai sadar, oh berarti kalau ada sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita, sebenarnya itu menuju suatu kebahagiaan. Kan gitu kan? Jadi semakin ke sini kita harusnya semakin memahami itu. Baik, terima kasih Paning. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.